rubah. Ini keren yang begini-begini. Orangnya kecil aja. Kecil. Oh, Orangnya kecil aja. Kecil semut kah? Iya segini aja orangnya. Nggak bisa, nggak kelihatan nanti itu kalau duduk. Tapi bisa bikin anak kecil. Suruh berdiri nanti. Ayo sudah, mari kita sambut Kang Arif. Arif Alimudin. Wis Alimudin. Iya dong, harus Alimudinnya itu harus. Antum yang lebar, Kan aku yang sudah di ujung. Alimuddin. Namanya keren loh, brother. Nggak ada tepuk tangan ya? Biasa ada tepuk tangan. Ya sudah kita. Gitu. Iya, biar rame gitu ya. Ini loh, segini aja tempatnya kasihan. Ya, nih. Nggak usah kasih. Nggak usah. Terus dia ngapain sini? Suruh di sini aja. Baik, Kang Arif. Oh iya. Oh, itu sudah. Nih. Baik, Kang Arif, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tambah semangat. Itu sudah, itu Bukan dia tambah diajarin anak, sama bukan anaknya. tambah Dia diajarin anaknya. Bukan tambah anak loh ya. Tambah anak boleh dong. Istriku enggak? Aku artinya agak. Itu sudah. Gimana kabarnya Kang Arif? Di Nah pinggir. ini aja, antum di sini aja enggak kelihatan mau di Bisa pinggir. bagi-bagi mic. Enggak apa-apa. Ya. Ini kayaknya Kang Tony itu punya pertanyaan buat antum. Silakan. Oke, brother. Aduh. Memang pinter dia itu ngeles ya. Ya Allah. Cuman Gimana mau makan kabar? aja banyak alibinya ya. Iya, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Bisnis lancar. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan? Dulu kan bisnis juga ya waktu ngeriba ya. Waktu ngeriba iya. Oh, sekarang bedanya waktu ngeriba berbisnis dengan ngeriba dengan berbisnis tanpa riba apa bedanya? Nah, betul. Saya yang nanya kok Anda yang ngatur saya gitu loh. Antum tadi nyerahin ke saya gitu kan. Aduh, benar-benar Kan nih. sudah bilang tadi kan, anak diurusin anak. Iya, itu anak. sudah ribet kalau bawa Dan- anak ke sini. Anak nggak dikasih roti. Ini mau kerja nanti amplopnya aduh dikurangin aja sudah ya. Amplop doang, nggak ada isinya. Gimana Kang? Bedanya tuh gimana sih rasanya gitu loh? Ya, jadi di awal mula membuka usaha, bukanlah segala sesuatu usaha itu jangan dicoba-coba. Jadi harus punya perhitungan. Nah, jadi di awal kami dulu kan kenapa saya katakan kami? Ini sebelum masuk ke sana, tanya lu. Sebelum masuk ke sana, masuk ceritanya ini. Ntar ceritakan dulu pada teman-teman usaha antum ini apa, bergerak di bidang apa. Ini loh mau saya ceritakan, Ini antum lagi potong. mau ceritain, antum suka motong memang. Ini bikin rame. Pertanyaan. Iya sih gunanya antum emang ngeramein doang. Ayo. Doangnya nggak tahan. Nah, pertanyaannya walaupun jauh, jadi saya giring dulu. Ini mau putar, digiring, putar. brother. Aduh. Ini harus dimuliakan tamu, brother. Bintang tamu. Antum tuan rumah. Saya lama-lama kesel juga nih. Baru pertama kali nih duet sama antum. Jadi siapapun yang berduet pasti berantem ya. Iya. Saya heran Heran gitu. sudah nggak di depan, nggak di belakang. Cuman ya yang luar biasanya kan walaupun berantem itu ikatan persaudaraannya itu kuat. Ah Di situ ini nih, menariknya. justru berantem itu menambah keterikatan. Betul sekali. Karena ada ya karena kekuatan persaudaraan itu tadi kan. Iya dong, dari Sambil tadi ngopi saya nggak siap apa-apa? buat kopi sendiri nih. Siapin sendiri, minum sendiri. Jadi waktu saya memulai usaha, kami ya, kenapa saya katakan kami? Karena dulu kita itu memulai usaha itu bertiga. Jadi memulai usaha interior di awalnya dan Tiga itu Kang Arif, istri pertama. istri kedua. ada teman sih. Oh, kirain. Waktu itu masih bujang. Si Bujang, Masih bujang. Masya Allah. Jadi kita memulai usaha interior dan sipil itu bertiga. Nah, selang waktu berjalan, ya kan? Sudah kubilang kan minta roti. Nah, Bawa semua sudah. satu lagi anaknya, istrinya tidak dikasih kah? Sekalian gini di kamera deh, biar ini iklan gitu kalian. Memang. Iya. Mm-mm. Ya. Biasa. Jadi kalau nggak begini tuh bukan ngopling namanya. Iya.
Saya boleh keluar? Silakan dilanjut. lanjut. Gimana tadi? Jadi di saat mulai usaha kami bertiga itu semua berjalan lancar, diawali tanpa modal malah kami. Kenapa dikatakan kita tanpa modal? Jadi kita hanya mengandalkan trust, mengandalkan kepercayaan kepada konsumen. Amanah, Padahal ya. di awal itu kan masih baru memulai. Bagaimana bisa membangun trust kepada orang? Benar, waduh. Sementara kita saja baru memulai. Nah, Wow. itu Gimana itu tuh caranya? kekuatan kita dalam hal melobi konsumen pada waktu itu. Iya. Nah, alhamdulillah pada waktu kita memulai usaha itu kita langsung terima 2 job, satu pekerjaan sipil renovasi, yang satunya pekerjaan interior. Nah, di pekerjaan sipil ini karena keluarga teman ini sudah nyaring ini. Itu sudah dekat. Mau Karena- dimasukin lagi. Kita soalnya ternyata kecil juga. Jadi karena Oke. ya, jadi karena usaha teman, dalam artian customer itu adalah keluarga teman, jadi kepercayaan itu sudah kita dapat. Keluarga teman. Satu sih. Kemudian di kepercayaan, modal kami di awal itu kepercayaan. Nah, kemudian untuk di interior karena orang yang kita customer pertama itu bukan orang yang kita kenal. Nah, kita pola-pola yang penyampaian di awal itu kita memberikan penyampaian kepada customer itu kita ajak ke tempat-tempat yang pernah kita kerjakan. Oh, Padahal dulu nggak iya, pernah iya. kita kerjakan. Tapi dulu kita pernah diikut di perusahaan sebelumnya Oke. yang mengerjakan di tempat itu. Oke. Jadi kita bawa ke situ menjadikan alat untuk promosi. Nah, di situ di awal. Untuk Disitulah- membangun disitulah trust. membangun trust. Oke. Kemudian karena berkaitan dengan sipil dan interior pasti membutuhkan modal juga kan untuk memulai awal itu. Nah, betul. Termasuk dari bahan, alat, termasuk workshop itu kan kita harus butuh Punya workshop gede loh. Workshopnya gede. Saya tuh pernah main ke tempatnya aja, lihat masuk workshopnya nyasar. nyasar. Gak apa-apa. Kan sekalian promosi dokter saking enaknya gitu. Workshopnya dia tuh Kang Tony saya cerita. Udah pernah ke workshopnya belum? Workshopnya gede. Tuh saya nggak tahu orangnya kecil, workshopnya gede banget. Malah ngaca, Bambang. Antum kalau cuma mau ngebully pembicara jangan begitu, brother. Diam aja sudah, makan itu roti. Ini panggung wilayah saya loh ya. Jadi upayakan saya yang lebih banyak bicara. Itu sudah, iya. Yang antum dimakan ini sumpah aja. Baik, demikian acara hari ini. Serunya. Aduh, iya memang. Aduh. Lanjut. Orang itu serius dengerin tadi tuh. Bagaimana punya usaha tanpa modal coba. Ini Betul. penting ini, brother. Barusan lo ngomong dia pakai modal. Loh, di awal tuh nggak modalnya itu modal ini- trust. Nah, kan nggak Jadi, dengerin dari tadi makanya makan mulu. mindset teman-teman yang baru memulai usaha itu kan kebanyakan modal itu adalah uang. Nah, ternyata mindset itu tidak sepenuhnya benar. Jadi faktanya bisa. faktanya pernah Ini yang bisa. kami lakukan itu adalah modal di awal itu adalah trust. Nah, dari trust itulah kami membuka langkah awal untuk membuka usaha itu. Jadi ketika waktu kita mulai ingin mengerjakan pekerjaan itu, DP yang kita minta itu besar. Itulah yang kita ambil untuk membelikan peralatan-peralatan, menyewa workshop, walaupun yang workshop yang kita sewa itu kecil dan hanya itu sewa bulanan bukan langsung tahun karena mengingat dana yang kita miliki kan. Dari situlah langkah-langkah awal kita itu untuk memulai usaha. Nah, berjalan usaha itu kurang lebih 1 tahun lebih. Kami pada waktu itu kerjasama akhirnya bubar karena sempat iya, bubar ya? bubar karena ada perbedaan Ini visi. pemikiran lah ya. Betul sekali. Karena di awal itu ambisi saya tinggi untuk mengembangkan usaha, sementara teman-teman ini lebih nyaman dengan situasi di waktu itu kan.
Yang penting saya yang mengutamakan saya. Antum kan mau naikkan follower kan? Saya curiganya malah turun nanti. Berapa orang nih mas? Bentar, lihat yang nonton berapa banyak. Baik, tadi menarik ya, saya boleh nyela sedikit Kang. Jadi modal awal itu adalah trust, kepercayaan. Betul. Jadi dengan adanya trust, si Kang Arif tadi itu bisa minta untuk pengerjaan di awal DP-nya bisa tinggi. Padahal rata-rata saya juga kuliahnya sipil ya, jadi sedikit banyak tahu lah. Untuk pengerjaan konstruksi sipil itu biasanya itu minimal 20%, 15%, 25% gitu ya. Betul. Ini betul. bisa tinggi. Wah, ini luar Saya- biasa ini, nilai lebih juga. nih. Karena itu kita membangun trust itu. Walaupun di awal itu kita pernah ikut orang, tapi kita pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya kan. Yes, Dari yes, situlah kita mempromosikan Hasil. hasil pekerjaan kita dulu. Itu juga jadi aset itu. Iya. Hasil tadi itu. Benar. Walaupun sebenarnya tanpa izin dari Yang teman yang ini ya kerja sama. pemilik yang dulu kan. Wah, itu masalah itu. Ya kita maklumi lah dulu kan Iya, pola belum- pemikiran kita kan beda ya. kapitalis. Yang penting kita bisa Untung. meraih keuntungan. Betul. Gitu. Nah setelah Lanjut, Kang. berlanjut kami bubar karena perbedaan visi tadi, maka saya mengembangkan usaha itu sendirian. Oh, gitu. Jadi awalnya Disitulah, ada kongsi iya. langsung sendiri. Bubar. Beda visi tadi ya. Kalau saya mau jelaskan lagi proses bubarnya lagi bisa-bisa sore Nggak kita baru pulang Nggak usah. kelamaan kan. Nanti ke rumahnya kita hari ambil apa? sebentar aja, iya, betul. Makannya nota. Bu, Skip kopi aja bu, tuh. kopi. Kopi gratis bu. Fokus aja antum. Oh iya. Ini bukan tugas antum. Antum tugasnya ngomong doang. Oh iya. Betul. Nah, setelah berjalan, saya memulai usaha itu, mengembangkan usaha itu dari banyaknya customer yang mulai masuk, otomatis kan saya harus membesarkan workshop. Betul. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pindah mencari tempat lahan yang lebih luas lah, karena waktu itu memang sangat kecil. Yes. Nah, setelah untuk mengembangkan usaha itu, disitulah langkah awal saya bagaimana bisa mengembangkan usaha, kemudian membangun workshop yang besar. Mindset saya itu berubah. Oh, berubah dari apa ke apa? Dari awal itu yang memang saya bisa memulai usaha dengan pelan-pelan, tapi pasti tanpa harus meminjam dana. Modal, gitu ya. Nah, betul. Karena ambisi saya terlalu besar, itulah yang merubah mindset saya. Kemudian saya harus mengembangkan usaha ini harus dengan pinjaman melalui bank. Oh. Disitulah awal Ambisi, saya ambisi, mulai untuk membangun Mengembangkan usaha dengan Asal muasal berkenalan sama pinjaman. hutang ya. Betul. Nah, karena dari profil yang pernah saya kerjakan, bank itu percaya dengan hasil-hasil kerjaan Dengan saya. sejarah antum Betul. mengerjakan sebelumnya itu ya. Betul. Lihat catatannya bagus, maka approve. Nah, betul. Apalagi pada waktu itu saya memulai langsung mendapatkan kepercayaan di PT Angkasa Pura untuk mengerjakan Jangan-jangan proyek bandara yang baru ini? Bandara baru itu. Wih, mantap. Proyek Ternyata bandara dia ada baru terlibat, di Bro. situ. Keren juga ya. Disitulah saya harus butuh dana besar kan, karena Betul. proyek yang saya dapat di awal itu kan Besar. ukuran saya dulu yang hanya puluhan juta, kemudian ditawarin hampir 500 jutaan kan. Buat Oh. saya kan terlalu tinggi untuk Iya, saya yang baru mengembangkan usaha itu. Betul. Disitulah langkah saya harus mengambil langkah cepat dengan cara meminjam bank. Jadi saya jual PO ke Iya, bank, di PO Disetujui. itu, kemudian saya tunjukkan workshop saya untuk menunjukkan bahwa saya ini benar proyek ini. Oh, enak aja ambil. Ya, ini juga bagian dari Pembicara udah nggak dibayar ya. Makanya dia semua diambil semua. Ini benar-benar kurang adab ya. Bukan kurang ajar, kurang adab. tapi itu bagian dari promosi Dokter Roti, Bro. Betul. Itu sudah. Saking apanya coba direbutin? Saking sedikitnya Saking bawahnya. Saking enaknya berada. Nah, saking enaknya. Saking enaknya. Dan bawahnya nggak banyak. Tapi ada Dokter Adi loh di situ, gak enak.
Iya loh, kalau bawanya banyak jualan lah kan. Enak aja namanya promosi seadanya lah. Ini juga udah banyak, cuman orangnya lebih banyak. Sobet namanya, sobet. Ya. Lanjut Kang, dapat proyek di Angkasa Pura dengan nilai yang besar, maka itu disitulah langkah awal saya untuk meminjam berkenalan uang dengan bank. si Abang. Ya. Abang ini kan dengan caranya yang segala macam itu mempromosikannya, wah menarik sekali. Apalagi yang datang itu. Betul. Iya. Memang memulai di awal dalam hal meminjam itu kan kami itu diberikan kepercayaan itu masih nilainya kecil karena memang masih ya malum kan masih ibaratnya kita perkenalan. Betul. Baru perkenalan awal ya. Betul. Nah, Itu kemudian juga betul. dari situ kan setelah kami mendapatkan pinjaman, dilihat lancar, bahkan sebelum pinjaman itu habis saya ditawari lagi. Nah, disitulah rasa candu itu muncul. Wah, ngerasa juga, wah hebat ini Wah, ya. ini saya Pengusaha aja sukses ini. Saya aja bank aja dikasih kepercayaan saya, bahkan belum lunas pun sudah ditawari lagi. Karena lancar. Dan kesempatan itu udah saya sia-siakan. Bang aja percaya sama dia. Yang nggak percaya Iya. cuma Bang Toib doang. Nah, betul. Terus lanjut Kang. Disitulah saya Nilainya akhirnya, pasti lebih besar dong dari sebelumnya. kita enggak membicarakan nilai dulu. Enggak, maksudnya nilai awal dengan nilai Iya. yang kedua pasti lebih besar. pasti lebih besar lah. Yes. Karena sudah mendapatkan kepercayaan kan pasti nilai pasti akan lebih besar Yes. dari pinjaman di awal. Untuk proyek yang sama atau Betul. proyek yang beda? Proyek yang berbeda, Proyek yang beda. betul. Dan nilainya juga lebih besar. Nilainya lebih besar. Mantap tuh kalau tadi 500. Bahkan dengan agunannya itu agunan yang sama. PO. Bukan, karena selain kemarin itu hanya PO, kemudian kita juga sertifikat ngasih sertifikat. Di pinjaman kedua pun Pakai sertifikat yang dengan awal. jaminan Yang pertama. awal, tapi pinjamannya itu jauh lebih besar. Oh iya. Karena iya. sudah ada trust Percaya, juga. betul. Makanya memang kekuatan trust itu juga penting, Yes. termasuk dalam hal pinjam meminjam. Itu penting juga. ternyata. Betul. Antum terus sama saya nggak? Aku mau pinjam nah. Sepertinya belum ada trust ya. Dari muka antum tuh nggak ada kepercayaan sama sekali. Pokoknya kalau mau tahu seberapa trust antum sama teman, pinjam. Kalau dikasih pinjam gede, berarti trustnya gede. Kuncinya trust itu kepada teman untuk memberikan pinjaman teman itu kita luruskan dulu akidahnya itu sudah Betul belum? sesuai apa enggak. Nah, itu. Ketika akidahnya sudah benar, Sekarang. Tadi kalau dulu milih-milih kita ya. Siapa lu? Ya, tapi kalau sekarang saya melihat teman dengan satu akidah yang benar, mereka itu kan ketika meminjam itu karena ada ketaatan kan. Ketika mereka tidak mampu Kepepet lah ya. membayar atau kepepet, mereka itu pasti ada ketakutan kepada Allah. Itu pasti kan. Ketika akidahnya sudah benar, konsepnya itu benar. Jadi ketakutannya itu bukan karena kepada orang yang meminjam, tapi karena ketakutannya kepada Allah, tidak mampu membayar hutang dan itu akan menjadi bumerang betul, dan akan menjadi pertanggungjawaban kepada dia sendiri kan. Yes. Nah itu yang akan membangun trust kita kepada Yeah. teman kalau ingin memberikan pinjaman. Lanjut tadi Kang. Enggak, lanjut tadi saya balikin ke laptop. Jadi pinjaman yang pertama karena karena pekerjaannya bagus, pembayarannya bagus, maka dikasih dengan alasan trust. Bank itu kan alasan kepercayaan, padahal ya ujung-ujungnya juga itu sudah meloroti. diikat hidungnya ya kan gitu. Nah, dengan pinjaman yang lebih besar dengan agunan yang satu aja yang dari awal, itu dikasih pinjaman yang lebih besar lagi gitu ya. Betul. Untuk proyek yang gede lagi. Nah, Akhirnya dan itu berulang sampai berulang-ulang. Begini konsepnya. 4 kali kan. Ya awal-awalnya itu coba-coba. Ya, kok dicoba makin enak gitu. Habis itu, nikmat. Aduh, besok-besok tak coba lagi. Saya curiga nih dulu kayak gitu dia. Nggak lancar gitu nah ngomongnya. Konsep Dulu begitu coba-coba tuh. gitu. Iya, konsep begitu Ini tuh itu enggak. akibat kayaknya. Ini yang jadi salah ini, perebutan mic ini.
Ini harus beli lagi satu mic-nya nih ngobrol. Harus dipikirin supaya nggak begini ya. Ya, tambahkan lagi 5. Ada yang nanyain tempat apa ini ya? Anggi Property. Gimana? Tempatnya ini di Grand City. Grand City. Di parkiran. Kalau mau langsung datang ke sini bisa sambil ngopi gratis. Yes. Terus ada bisa mau makan bubur di sini juga ada teman kita yang jualan bubur. Bukan. Oh bukan. Iya. Di sini ada Kalau jual mau bubur. nanyakan workshop saya nanti hubungi aja ke nomor ini ya. Nah, Dari tadi kesempatan promosi terus dia nih. Iya. Jangan lupa loh. iya. Masih panjang kan waktunya kan? Saya lo bebas menentukan waktu. Jangan. Tetap dikuasa, tetap di host. Iya. Bukan. Kenapa saya bebas menentukan waktu? Karena mobilnya kan masih di sini. Nggak akan pulang kita. Tapi tetap yang tutup tetap host, ya kan? Iya juga sih, benar juga. Lanjut Tetap kan? juga kalau ya. Yang tadi ingatan saya tuh sampai 4 kali ya? Iya. 4 kali. Ternyata setelah berjalan pinjaman bank itu ada hal-hal yang bukan sebuah kebutuhan pokok, tapi kebutuhan gengsi lah. Bisa Bahasa dikatakan itu kebutuhan- liabilitas lah. Betul sekali. Nah, masa seorang pengusaha kan tidak memiliki Hedon. Gaya hidup. gaya hidup itu kan. Disitulah saya memulai meminjam kredit mobil. Karena untuk pengembangan usaha kan saya butuh kendaraan operasional untuk seperti pickup. Nah, disitulah saya memulai leasing, Benda-benda itu tuh untuk membangun trust juga ya. membangun trust kepada customer kan. Customer, iya. Karena saya juga melihat kalau hanya sewa terus kapan saya bisa berkembang. Nah, itu kan mindset seorang pengusaha yang gaya kapitalis kan seperti itu. Sebenarnya kan nggak salah ya, cuma Nggak caranya salah, aja. cuman polanya saja yang salah. Membangun usaha itu tidak salah, cuman asal pola yang kita bangun itu sesuai syar'i. Nah, itu yang perlu harus kita gali. Nanti lari ke situ lah ya. Betul. Lanjut Kang. Akhirnya Akhirnya nambah disitulah aset, saya nambah memulai aset, ya. menambah aset, menambah kendaraan, motor, mobil. Nambah Disitulah- anak juga kali ya. Nambah juga sih, nambah anak. Iya kan? Cuman nggak nambah istri. Aku nanya ke itu lah ya. Saya takut istri aku nonton. Karena istri saya nonton, saya yakin pasti nonton. Coba lihat dulu ada ya. Soalnya istri saya itu istri 1 tapi rasa 4. Makanya saya nggak nambah. Baru. Ini baru nih. Baru nih. Iya. Ya, bisa dipakai nih. Nah, alasannya dia bisa dipakai gitu lah ya kan, buat nyenengin istri. Lanjut Kang. Apa aset? Disitulah saya memulai usaha itu dengan menambah aset segala macam. Ternyata berjalannya usaha ternyata tidak semulus yang apa yang kita bayangkan. Oh, ada masalah. Karena banyaknya angsuran baik dari bank, dari leasing, belum lagi dari pinjam ke teman untuk mengembangkan usaha karena dari bank itu tidak cukup, hutang kemana-mana. Di situ ternyata kebanyaknya kegelisahan ketika saya memulai menjalankan usaha itu. Begitu Dalam- bersentuhan dengan hutang, mulai Betul, kegelisahan itu mulai muncul ya. gelisah, nyaman, tidur tidak nyaman. Jadi setiap mau tidur itu bukan kita mau berdoa untuk tidur, tapi berpikir untuk gimana Gimana besok bayarnya ya? bayar hutang saya. Iya. Tapi tidur di kasur kan? Nanti Tetap nggak tidur di nyaman, kasur tidurnya di kamar sih. mandi nggak nyaman. Tetap tidur di kasur, walaupun jungking juga. Udah tadi diceritain. Ya maksudnya jungking itu karena mikirin hutang Oh, iya, itu, iya. gelisahnya. Jadi saya yakin pengusaha-pengusaha lain pun pasti mengalami hal yang serupa. Kenapa begitu ya? Enggak, ada telepon. Blok aja. Ah, sudah. Bilangin lagi Sombongnya orang ini. lagi sibuk ya. Ya. Kegelisahan itu semakin ada dan setiap hari itu selalu yang saya pikirkan adalah hutang. Itu berlangsung sama berapa lama? Iya.
wah lumayan lama ya. Ada setahun mungkin lebih. Lebih. Oh. Kita lihat aja angsurannya itu berapa berapa Banyak. enggak, dalam artian Berapa kali? Berapa bulan? tahun kan. Oh. angsuran. Nah, Waktu itu berapa tahun? selama itulah kegelisahan kita berjalan. Mulai dari mobil, angsurannya saya ambil 3 tahun. Berarti 3 tahun. Selama 3 3 tahun tahun itu angsuran gelisah. berjalan, kegelisahan itu pasti akan ada. Betul. Lalu? Munculnya kegelisahan itu pada saat mulai waktu pembayaran. Iya benar. Tapi setelah membayar tenang lagi. sebentar. Tenang sebentar. Ternyata ada angsuran yang lain lagi datang. Banyak gelisah ternyata lagi. Ya akhirnya setiap hari itu hampir dirasakan kegelisahan. Sampai-sampai urusan pekerjaan sempat terbengkalai karena urusan itu. Tapi mindset saya itu bagaimana memacu meningkatkan usaha saya supaya bisa menutupi hutang-hutang saya. Yes. Jadi kalau tidak berhutang rasanya tidak keren. Yes, Tidak yes. memotivasi saya untuk Nambah hutang. Bukan menambah hutang. Benar. Memotivasi saya untuk meningkatkan usaha saya. Oh, benar. Untuk biar bisa mudah membayar hutang ya. Iya, jadi motivasi saya seperti itu. Kalau ndak hutang, saya ndak akan bisa ndak bersungguh-sungguh kerja. Oh, jadi motivasi semakin ya. hutang saya semakin besar, semangat saya semakin besar juga Oh, untuk menutupi iya. hutang. Dan Harapannya begitu. harapannya seperti itu. Ternyata faktanya berbeda. Katanya berbeda ya. Gelisahnya juga kemana-mana. Tapi itu akhirnya saya bisa lalui. Saya bisa clearkan semua hutang-hutang saya dan sampai saya pada waktu titik itu sudah bisa dikatakan hutang saya tidak terlalu banyak ya. Yes. Tapi sekarang udah beres ya? Alhamdulillah sudah beres. Nah di sini saya mau jelaskan loh. Yes. Kita masuk Ini yang ke paling situ penting nanti. itu prosesnya. Proses Bukan proses hutangnya. perjalanan. Yes. Nah, mulai saya merasakan kenyamanan, ketenangan di situ. Pada awal mula saya merasakan ketenangan, saya ingin mencoba mengembangkan usaha lain. Jadi tidak hanya di bidang interior dan renovasi aja. Saya coba ingin mengembangkan usaha, saya dapat iklan kemarin itu ada seminar developer. Developer properti. Masuk ke Itulah bidang saya properti. masuk di bidang properti. Ternyata ujung-ujungnya properti yang ditawarkan itu ya ujung-ujungnya juga dilarikan arahnya ya ke bank juga. Oh gitu. Wah, gue bilang ini ya Sama aja ya. kasus lagi, gue bilang ini Iya, kasus iya, yang baru. Enggak, waktu itu Belum, developer TIT gitulah pokoknya. Oh, itu namanya konvensional. developer TIT. Nah, seminar itu. Itu untuk Untung bukan double. Nah, di situ saya mulai tapi secara mindset saya ya, tapi memang benar juga ya. Kalau ndak lewat bank ndak mungkin. Gimana lagi properti solusinya? itu bisa berjalan, ndak. Betul. Solusinya harus pasti seperti itu. Ketika itu saya mencoba mendapatkan lahan dalam waktu singkat kemarin itu saya dapat lahan. Kemudian saya coba ajukan ke bank dan justru bank menyetujui. Gitu ya? Kok Nambah nambah gitu? itu dengan mudah. Padahal saya sudah meninggalkan bank. Pada waktu itu langsung saya coba tawarkan bank dengan mencoba untuk membuka 3 unit kemarin itu. Rumah. Rumah Iya, properti lah ya. Kemudian pemilik lahan juga bersedia mau bekerja sama dalam artian ketika unit ini laku baru saya bayar. Oh iya, mudah lah ya. Mudah lah, semua dimudahkan. Jangan dari Allah nih. Iya, urusan maksiat ternyata dimudahkan. Dan saya berpikir, wah ini ya Allah mudahkan jalan saya ini. Loh, Sujud syukur ya? itu iya. Selamatan. Ada selamatan karena belum berjalan kan. Belum jalan. Tapi setidaknya rasa syukur itu ada. Kemudian disitulah saya ketika mau memulai menjalankan ini, Yes. tiba-tiba saya dapat iklan lagi. Nah iklan ini menarik kok. Ada developer yang berbau syariah. Oh. Kok memang ada kan? Properti syariah. Masa sih ada gitu ya? Rasa penasaran itu muncul. Kemudian disitulah saya mencoba untuk mengikuti seminarnya lagi. Nah, ketika saya mengikuti seminarnya, ternyata disitulah saya tersentil masalah riba. Jadi sentilnya itu bukan pakai tangan, palu. Nah, itu rasa sakitnya itu minta ampun. Iya. Nah disitulah saya mulai merasakan, wah ternyata riba itu dosanya luar Dahsyat, biasa ya? dahsyat. Mulai Yang mengenal saya riba di situ dengar ya? itu pertama kali riba itu saya kenal itu dosa terkecil adalah seperti berzina dengan orang tua sendiri, Masya Allah. ibu kandung sendiri. Yes. Itu yang Nah membuat di situ langsung saya Getar. membayangkan
Bayangkan kita berzina dengan orang tua itu kan dosanya seperti itu ya, luar biasa. Nah, di situ saya mulai terpukul dengan ada masukan dari itu ya, maklumat. Nah, mungkin banyak yang tidak dengar maklumat. Dari seminar itu itu apa, lah ya, ada informasi lah. Kalau nggak paham maklumat, informasi. Nah, jadi ketika saya mendapat maklumat atau informasi itu kan, mendapatkan informasi itu, saya mulai introspeksi diri. Ternyata riba itu membuat saya dulunya itu mengalami kegelisahan yang luar biasa. Ternyata ini faktor utama yang membuat saya gelisah. Ternyata riba itu ngeri banget, benar sekali. Nah, disitulah saya mencoba untuk bagaimana caranya saya untuk memutus semua hutang-hutang saya dan menghindari riba itu lagi. Betul. Kemudian pada waktu itu yang sempat ditawari bank lagi untuk mengembangkan itu, saya batalkan semua. Kemudian pemilik lahan juga sempat menanyakan, bilang saya cancel dulu, saya ingin merubah polanya lagi. Ini penting ini, karena saya juga pelaku dulu. Apa yang membuat Kang Arif itu seketika langsung yakin, seketika langsung hijrah, seketika langsung tobat? Kan banyak nih teman-teman termasuk di BRBU, iya, begitu dapat maklumat atau informasi bahwa riba tuh dosanya gede begini itu pikir-pikir, masa sih? Enggak lah, kan gitu. Ya, mamangnya. Jadi gampang aja sih ya. Kalau bayar dulu sebelum nanya. Pak, kopi ya Pak, kopi. Gratis. yang ini properti Pak, jangan diambil ya. Saya belum makan soalnya. Ya, saksikan iklan. Jadi sederhananya begini, untuk menyadarkan teman-teman atau para pengusaha riba itu efeknya besar. Sederhananya bayangkan saja ketika kalian atau antum-antum itu berzina dengan ibu kandung sendiri. Berarti poinnya bayangkan aja itu. Pertanyaan Poinnya antum itu. ini. Poin Yang bikin dia tergerak itu berubah itu yang membuat saya itu menangis pada waktu itu ya. Saya pun menangis, saya ada tisu kan. Menangis pada waktu itu dan membuat saya itu bisa meredam. Inilah roti dokter roti yang bisa meredam rasa tangis ya. Bisa jadi spons. Bisa buat makan, bisa juga buat Antum besok brother ini omset turun nih. Jadi saya belum makan loh dari tadi. Saya suapin kan. Jadi kalau teman-teman atau pengusaha-pengusaha di luar lain, terutama khususnya pengusaha-pengusaha muslim ya. Yes. Ketika antum-antum sendiri atau kalian ini tidak bisa membayangkan besarnya dosa riba itu, wah betul. Berarti akal sehat teman-teman itu sudah hilang kayaknya. Yes. Itu dosa yang teringan loh ya. Yes. Jadi tidak usah lagi membayangkan dosa terbesarnya seperti apa sih. Yang ringan aja seperti itu. Sanggup nggak lo? Sanggup enggak? Nanya yang gedenya. Saya membayangkan seperti itu. Bagaimana besarnya dosa ketika kita berzina dengan orang tua kandung sendiri, ibu kandung sendiri, menjijikan luar biasa. Itu yang teringannya. Yes. Disitulah saya mulai terpukul. Dan seketika itu pun saya melunasi hutang-hutang saya. Bagian belakang sih. Nah, berarti saya dapat satu poin lagi nih dari Kang Arif ini. Jadi kenapa dia begitu langsung tobat? Terus begitu dengar sebuah hadis, itu salah satu hadis dari Rasulullah ya, bahwa itu 73 pintu, salah satunya adalah seperti berzina ibu kandung. Berarti akidahnya Kang Arif waktu itu sudah bagus. Iya, sudah bagus. Berarti makanya begitu dapat informasi atau maklumat tentang riba, beliau langsung yakin. Iya. Walaupun di awal dulu itu yang penting saya sudah ibadah, sholat, puasa, itu sudah saya lakoni. Kemudian semakin banyak saya bersedekah, maka omset saya akan semakin naik. Karena mindset saya dulu begitu. Saya bersedekah 1 akan dilipat gandakan 10. Wah, kayak si Ustaz. Jadi mindset saya seperti itu dulu. Jadi bentuknya itu 1, misalnya ini saya sebut angka ya. Saya sebut angka 1 juta, berarti saya bisa mendapatkan 10 juta. Harus dengan bentuk itu juga. Nah,
Enggak juga sih. Walau tapi fakta yang terjadi setiap saya bersedekah, bukan, saya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lagi. Yes. Dan Kelihatannya tuh angkanya betul itu ya? memang melebihi. Nah, di situ mindset saya masuk. Oh, dengan sedekah Masuk akal ini. masuk akal. Ternyata mindset itu salah. Dalam artian begini, rezeki itu bukan dalam artian hanya dalam bentuk uang atau harta atau pekerjaan tadi itu ya. Ternyata ketika kita dalam melakukan bersedekah, tapi yang paling luar biasa adalah dilipat gandakannya itu adalah kenikmatan kita hidup. Nah itu, kita masih diberikan kesehatan. Nah itu yang dilipat-lipatkan itu Sedekahnya nggak itu. salah, brother. Sedekahnya nggak salah. Barusan tadi. belum. Saya mindset saya namanya pengusaha harus hitungannya kali-kali juga dong. Kali-kali Jadi sungai-sungai. iya, dulu ketika bersedekah pun saya harus berhitung dengan dalil. Iya kan? Jadi Dalilnya Allah- mengatakan seperti itu berarti benar. Ya, berarti Allah diajakin hitung-hitungan. Iya. Ketika Allah yang menyatakan akan dilipat gandakan, berarti kan saya harus yakini itu. Yes, betul. Walaupun dalam artian melipat gandakan ini bukan seperti apa yang saya pikirkan. Betul. Tapi yang saya pikirkan adalah dengan mengeluarkan angka sekian, maka akan dilipatkan dengan angka sekian itu juga. Nah, mindset yang salah, tapi saya terapkan fakta yang terjadi ternyata benar. Betul. Akhirnya Itu dipakai yang saya lah pakai itu. terus akhirnya. Pakai buat dalil lah ya. Nah, Yes. Nah, Terus ya, setelah lanjut. mulai saya mendapat masukan masalah riba itu di awal, nah disitulah saya mendapatkan lingkungan baru. Iya. Mendapatkan Teman-teman baru ya? teman-teman baru. Ini Iya, poin iya. utama. Ternyata pentingnya lingkungan itu mempengaruhi kita. Betul. Penting sekali kan. Karena di awal itu di mana lingkungan saya dengan teman-teman yang bisnis berbau riba, saya ikut di dalam lingkungan itu. Kemudian saya sangat berpengaruh. Bahkan teman lingkungan saya itu main game, saya ikut main game, merusak Betul. Setuju. waktu saya akhirnya untuk bekerja itu jadi terganggu. Nah, itu. Terakhir kayaknya antum masih main game. Oh, sudah enggak, saya Sudah enggak ya? tinggalkan. Sudah di-uninstall? Belum, sudah diuninstall. Nanti gue cek HP-nya. Waktu saya itu lebih banyak saya manfaatkan untuk kegiatan dakwah. Wih, ini yang keren. Kalau ini nggak bisa kelawan bro, ya kan? Nggak bisa, Kalau nggak bisa bantah ya. dulu profesi saya itu sebagai pengusaha. Nah, sekarang pengusaha itu adalah sampingan saya. Jadi profesi utama saya sekarang saya jadikan sebagai penggiat dakwah. Takbir! Itu yang jadi utama. Gede banget loh jadi pendakwah. Luar biasa, harus begitu. Jadi dakwah ini nanti yang akan mensupport usaha saya. Kang, emang apa sih pentingnya Jadi, dakwah? Sangat penting Kok sekali. bisa sih? Oh, ada nanti. Oh, Jadi sudah. jadi Saya cancel jawabannya, pending dulu. iya, masih banyak ya yang Hah? penting-penting loh, masih Masih banyak. banyak. Penting juga. Jadi jangan mindset itu dengan adanya usaha kita bisa mensupport dakwah kita. Tapi dengan dakwah kita inilah yang akan nanti mensupport usaha kita. Yes. Lantas Setuju, bagaimana sih pola seperti itu? Betul. Jadi Bentar dulu nih. Bukannya tanpa dengan bisnis ada usaha dengan duit kita justru malah kita bisa berdakwah. Ya, kalau- malah dakwah mensupport bisnis nih. Ya. Kok kebalik nih? di awal saya juga sempat berpikir begitu. Nah, ini jelasin. Kalau tidak dengan usaha saya, dengan dana saya, dakwah ini nanti akan terseok-seok nantinya. Kenapa bisa terseok-seok? Loh, dakwah juga butuh biaya ternyata, ya kan? Seperti yang dakwah yang kita lakukan ini, berbagi kopi-kopi gratis, itu memangnya tidak butuh biaya, Iya, alat. butuh biaya. Nah, Nah, ternyata itu tuh. mindset itu salah. Salah ya. Nah. Nih dengerin nih teman-teman. Salah. Mindset itu salah. Ya. Jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu punya duit dulu baru berdakwah. Baru gitu berdakwah. Ya? Oh. Akhirnya nggak jalan-jalan dakwah. Nggak dakwah-dakwah juga. Ketika usaha itu jatuh, ya sudah. Dana saya sudah tidak ada biaya, saya tidak punya Dakwah tidak punya terhenti juga. Kekuatan dakwah akhirnya berhenti. Berhenti juga, Mas. Tapi justru dengan dakwah ini akan mensupport usaha saya. Nah, seperti apa? Dengan cara saya berdakwah, saya menyampaikan ke customer-customer saya, Pak, mohon maaf,
Kalau dengan cara seperti ini namanya Riba, riswah. riswah. Saya harus jadi riswah ini suap. Suap. Jadi ketika dia lapar kita kasih makan gini itu Iya, suap iya, namanya iya. kan. Nah itu. Antum mau diriswah nggak? Kalau mau di riswah saya ambilkan sendok. Ya, jadi dari situlah saya mulai menyampaikan langkah-langkah awal saya berdakwah kepada customer. Nah ternyata itu dari dakwah saya lah akan mensupport usaha saya Usaha itu. itu justru malah ya. Justru bisa menyadarkan kepada customer bahwa ini ada akad-akad yang batil ketika saya melakukan transaksi ini. Nah, di situ kan banyak hal-hal yang Yang bukan hanya merugikan di dunia, juga bahkan lebih-lebih di akhirat. ya. betul. Sampai salah lo Kang. Antara benar dan betul. Saya menyelesaikan sesuatu yang urgent ntar. Sok sibuk ini. Iya, soksi ibu. Nggak ada adabnya. Sambil dakwah tapi berbisnis juga Iya. dia. Oh KPU. Oh iya, iya. betul iya. Dia MMI. Iya, Jadi iya. kita Terus? perjelaskan ketua KPU. Jadi wajar dengan iya. kesibukannya Oh iya beliau kan. benar ketua KPU brother. Tapi itu urusannya dakwah juga loh ya, jangan Dakwah. salah. Nah, dari kesibukannya beliau, dia masih sempat meluangkan waktu untuk dakwahnya itu. Iya Menjadi prioritasnya. Iya, ini kita mau cerita dia atau antum? Oh, menceritakan saya ya, bukan dia ya. Nah, Saking rendah hatinya iya. loh, dia nggak mau Karena menceritakan sebenarnya dirinya nggak sendiri. penting, ya. Masya Allah. Kembali ke topik. Betul. Nggak ada laptop, nggak salah itu kalau bilang laptop tadi saya ini ralat, nggak boleh itu. Nggak ada laptopnya. Iya. Ya lanjut ke topik. Nah, setelah itu kan menarik ini ya. Dari situlah saya mulai banyak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Dari situlah saya mendapatkan lingkungan baru, teman-teman baru yang banyak mensupport saya. Dari situlah saya bisa mengenal seperti apa akad-akad dalam berusaha, muamalah dalam Islam. Disitulah saya mulai terinstal Islam. Jadi bukan dalam artian dulu saya tidak mengenal Islam, tapi saya mengenal Islam sebenar-benarnya ternyata saya menemukan di sini ketika Dengan jalan mendapat berdakwah. lingkungan baru itu. Dengan jalan berdakwah tadi. Saya kok jadi teringat ya teman-teman dengan satu ayat. Jangan-jangan ini nih yang jadi motivasinya Kang Arif nih. Iya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan baik dakwah tadi. betul, Yuslih lakum a'malakum. Itu ya. betul sekali. Maka Allah akan memperbaiki amal kalian. Bahkan cuma bukan diperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan-jangan ini nih yang dimaksud Kang Arif nih. Betul Kang ya? Betul. Jangan-jangan begitu. Nah, jadi jangan kemudian dengan kata-kata dakwah kita alergi ya gitu kan Kang ya? Betul. Masya Allah. Selama ini kan banyak yang menganggap, wah, Baru ada hijrah baru kemarin. hijrah aja sudah pintar menasehati. Oh. Nggak ingat kau dulu kayak gitu. Nah, karena pemikirannya itu yang dulu. Iya, gitu. iya. Seharusnya yang dipikirkan adalah sekarang, terus nanti ke depan itu kamu mau gimana? Nah, mungkin lupa sama ayat watawasau bil haq, Kang. Iya, saling mengingatkan dalam kebaikan. saling Mungkin lupa mengingatkan. nih teman-teman nih. Betul sekali. Iya. Jadi saya dulu itu pun sempat agak canggung sih ketika ingin menyampaikan hal-hal Iya, yang seperti begini. itu malu lah Bahkan ya. saya malu. Malu. Untuk diajak tampil begini aja sampai diseret-seret saya kemarin. Iya, tadi aja mau dipanggil lama banget gitu ya. Sakit perut mules atau gimana gitu bukan. ya. Apa Habisin tuh? rokok tadi. Oh iya sudah. Sayang dibuang. Ya, itu alasan yang lumayan lebih tepat lah ya. Ketimbang ini grogi. Sebenarnya kalau grogi sih Enggak ya, cuman gemeter aja. Enggak juga. Karena saya tahu enggak ada yang nonton juga. Makanya saya santai-santai Oh aja. iya, ada dong. Tapi kalau Nih. ketika di depan panggung banyak orang ya gemetar juga sih. Iya. Gemetarnya di masjid. Tahu aja. Gemetarnya ada lebih gemetar lagi di mobil. Karena kenapa? Getaran mobil brother. Lanjutkan. Sampai mana tadi? Akhirnya dari awal proses usaha disokong dengan pinjaman uang dari bank yang sampai 4 kali ya dari si abang dengan proyek 1, proyek 2, proyek 3, akhirnya lalu di tengah jalan dapat maklumat bahwa riba itu dahsyat, akibatnya dahsyat dosanya, akhirnya mulai berhijrah. Nah, tadi terpotong di situ mulai berhijrah dan ini proses hijrahnya. Bisa dilanjut.
Jadi gini ya, memang ketika para pengusaha itu atau teman-teman yang saya lihat teman-teman yang dulu, teman-teman saya itu jatuhnya mereka mana tadi ya? Oh, Baik, kita iklan roti dulu. Bentar dulu. Ya, iklan roti dulu. Mana roti? Tadi sih saya merasakan apa ya? Rasanya itu apa namanya tukang yang saya makan tadi itu apa sih namanya? Loh, masa enggak tahu? Loh, antum yang makannya enggak tahu apalagi saya mana lihat aku lebih fokus sama makananku. ini dia. Rasa apa ini? Enak banget guys. Rasa abon. Roti Nah, abon. tadi Ada kalau- roti abon, ada rasa Ada apa roti ini? keju. Ada apa ini keju? Yes. Iya. Kalau saya makan roti keju coklat. Hah? Tahu nggak? Rotinya itu lembut. Rotinya itu lembut, baru kejunya itu banyak dan coklatnya itu kayaknya bukan coklat yang di pasar yang Saya murah-murah. belum tuh merasakan itu. Loh, Ada lagi? makanya saya incar duluan. Oh, iya. Dan coklatnya tuh bukan coklat meses yang biasa. Nah, jadi coklatnya tuh coklat yang kayak hazelnut gitu ya. Itu ngiler nanti ya. Iya, sudah pernah makan hazelnut belum? Alhamdulillah belum. Coklat sama hazelnut apa samanya? Beda. Coklat, hazelnut itu kacang. Lanjut. Coklat hazelnut. Ini gimana kan? Lanjut. kan sampai mana tadi? Jadi ini setelah proses berhijrah. Yang saya lihat terjadi ya, fakta yang terjadi terutama saya melihatnya dari teman-teman pengusaha yang sama-sama pengusaha ya. Mereka ketika mulai terpuruk, mulai jatuh, baru mulai sadar. Oh ternyata saya banyak melakukan hal yang salah, mulai mengintrospeksi. Kemudian saya coba mengingatkan, mungkin faktor inilah Allah mengingatkan kamu. Allah mengingatkan kamu betapa dahsyatnya riba itu. Sekarang masih nyari-nyari pembenaran gitu ya, seperti Kang Rahmat tadi bilang ya. Alhamdulillah mereka mulai sadar, oh iya mungkin itu ya. Bagus sih. Berbeda ketika waktu saya itu sadar terhadap riba, justru masih di dalam zona nyaman sebenarnya pada waktu itu. Tidak ada hutang sudah tinggal sedikit, pekerjaan pada waktu itu pas rame-ramenya, dan saya justru mau ingin mengembangkan usaha baru pada waktu itu. Yes. Jadi termasuk beruntung ya. Di zona nyaman Yes, sebenarnya. zona Kan? nyaman ya. Justru terpukulnya itu bukan karena ketika Karena saya jatuh. terpuruk. Yo. Nggak kayak saya. Pada waktu Ya kalau saya terus terang jujur, pas terpuruk, terpaksa insaf. jadi akhirnya ada muncul keterpaksaan kan. Nah, itu yang ternyata dialami teman saya. Ketika dia terpuruk, saya coba ingatkan, mungkin faktor inilah yang menyebabkan Allah mengingatkan kamu. Kenapa usahamu menjadi seperti ini? Sama dengan profesi yang sama. Oh, Saya mengingatkan seperti itu karena hutangnya itu di bank jauh lebih besar dari saya. Jauh akhirnya lebih besar. sekarang masih Terpuruk, berlangsung. hancur. Ada yang satu teman lagi sama sekali hancur total. Innalillahi. Rumah disita, istri sampai cerai, ditinggalkan istri. Yes. Kemudian sewa workshop pun habis. Betul-betul dari nol. Padahal saya sudah mengingatkan pada Ya, waktu ya. itu. Padahal sudah diingatkan ya. Sudah saya ingatkan, Bandel. karena nyamannya itu riba itu. Kemudian ketika terpuruk baru dia datang, kemudian iya mungkin benar ini. Dan dari kemarin sudah aku bilangin Bambang. Jangan sampai sadarnya kita itu karena keterpaksaan ketika Allah menguji, bukan menguji lagi ini. Azab. Mungkin sudah azab ya. Bukan azab mah. Udah koit kali dia azab mah. Nah, itu mengingatkan dengan cara yang keras mungkin baru bisa menyadarkan. Nah, mumpung buat saya ya. Mumpung kalian buat saya dulu kan begitu. Buat dia Mumpung dulu. saya Baru saya betul terpuruk. Nah, waktu itu langsung menyegerakan diri untuk segera berhijrah. Sadar. Nah, itulah yang terus saya sampaikan ke teman-teman, termasuk teman-teman pengusaha-pengusaha yang teman-teman saya juga sih. Nah, saya sadarkan dengan itu. Nah, dari situlah ternyata dakwah itu nikmat, menyampaikan itu nikmat. Yang di awalnya itu saya juga agak canggung ya,
ternyata dakwah itu tidak harus menyampaikan dengan ayat-ayat kok. Secara logika, secara akal pun kita bisa menyampaikan. Karena dakwah itu hanya memberikan penyampaian hal-hal yang baik saja sudah cukup. Nasihati ya. Nasihat menasehati itu juga sudah cukup. Jadi tidak usah ada ketakutan berdakwah dengan hal wah saya belum hafal ayat, belum hafal hadis-hadis, belum hafal Quran. Nah, itu kan akan justru menghambat semangat dakwah kita. Iya kan? Ini juga bagian dari Karena dakwah sekarang nggak ada ya kayak yang dibunuh ya. Beda Betul. sama di zaman Nabi. Di zaman Iya Nabi kan? ketika kita menyampaikan hal-hal yang seperti itu sudah nyawa Habis ancamannya. sih ancamannya nyawa. Sementara kalau Sekarang kita resikonya paling hanya ditolak. malu itu aja. Iya, ditolak doang. Betul. Malu pun kalau punya masih malu. Apalagi di Punya malu zaman kayak Kang Rahman nggak malu dia. apalagi ya di zaman sekarang ini apalagi ada gencar-gencarnya pemerintah menyampaikan banyak-banyak pakai masker. Nah itu pola dakwah yang paling enak itu. Kenapa? Malu kita hilang. Kita tutup aja, kita pakai masker, kita sambil nyampaikan kan Antum enggak jangan begitu nyindir-nyindir yang lagi sebelah dong yang pakai masker. Itu kualat karena nyindir saya tadi. Iya, ini alami loh tadi. Ya itu artinya kan ketika kalian malu untuk menyampaikan hal-hal yang benar, Waktu-waktu pakai masker aja. Waktu Durasi. bicara ini masa begini. Ini kemana-mana. Ya karena saya di profesi pengusaha dan kejadian-kejadian yang pernah saya alami itu bagaimana waktu ketika ngeriba. Nah, jadi dakwah yang saya sampaikan ya hanya sebatas bagian itu dulu. Sampai nanti akhirnya saya mencoba untuk menambah sakofa lagi, menambah pengetahuan lagi. Maka pentingnya kita apalagi pentingnya kita mendapatkan jamaah atau mendapatkan lingkungan kelompok yang Baik. banyak mempengaruhi menginstal informasi-informasi Islam. Yes. Pentingnya itu. Nah, semakin banyak kita mendapatkan itu, maka semakin mudah, semakin nyaman kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana yang belum hijrah. Yes. Itu peluang buat kita. Nggak bisa ya kalau misalnya kita berubah sendiri gitu. Bisa. Sama. Tapi apakah cukup kita dengan kita sudah berhijrah terus kita merasa nyaman? Kira-kira ada kegelisahan enggak ketika kita melihat keluarga kita ternyata harus berhutang, kemudian kita biarkan dia terpuruk. Nah, sementara kita dulu membayangkan kita itu berzina seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, apakah kita harus membiarkan orang-orang terdekat kita seperti itu? Saya yakin ketika kita dulu hijrah, saya yakin pasti kita juga akan tidak ingin melihat mereka seperti itu. Iya benar. Ini bentuk kepedulian ya. Bentuk kepedulian. Ya. Bukan malah merasa sok suci, sok baik, kemudian ngajari orang, bukan itu, justru menjadi islah diri. Betul. Oh, ya gitu makanya kenapa dakwah itu sering kita sampaikan di luar begini. Karena ingin menyampaikan hal-hal yang baik itu saja. Ingin menyadarkan kepada orang-orang di luar. Jadi jangan hanya kita menikmati hijrahnya kita, kemudian kita sudah menikmati nikmatnya taat itu, ternyata itu tidak cukup. Kita juga harus menyampaikan ke luar. Jangan kita biarkan orang-orang di luar sana mengalami hal yang pernah kita alami. Ini benar. Kalau baik berjamaah itu kan enak ya. Betul. Tapi kalau misalnya cuman kita yang baik, aduh yang lain enggak. Gitu. Betul sekali. Nggak enak. Betul. Bahkan sampai ke urusan dunia pun nanti nggak enak. Kenapa? Karena pemikiran mereka berbeda nih. Gimana kita mau kerjasama atau apa ya kan? Ada yang menarik sini. Jadi kenapa kita harus keluar? Salah satunya juga siapa tahu cerita-cerita seperti success story-nya Kang Arif. Success story itu bukan success story tentang pekerjaannya dia, usahanya dia. Artinya success story yang dulunya terlibat riba, sekarang sukses terlepas dari riba dan usahanya juga jalan gitu ya. Iya. Dan bisa. Ini siapa tahu ada orang yang aku banget itu oke gitu caranya. Nah, informasi-informasi ini sangat berharga kalau kita keluar. Tapi kalau di dalam belum tentu kan, belum tentu butuh. Nah, ini juga salah satu media dakwah juga yang kita kerjakan.
di luar saat ini. Betul, gitu. Lewat ngopling. Dan kebetulan ini salah satu dari media dakwahnya Kang Arif juga. Ini mobilnya Kang Arif juga ini mejanya dia. Ngopi keliling ya. Ya, ini mic-nya dia. Ini nanti biar dia ribut-ribut. Aduh, repot urusannya. Urusan dapur jangan dibahas tolong. Ini disembunyikan aja semua mobil, ini jangan disebut ya. Iya. Jangan disebut kalau ini mobilnya Kang Arif ya, yang pembicara ini. Jadi begini ya. Jangan Karena mobil dulu ini hasilnya ngeriba, jadi bagaimana biar gak ngeri mobil banget. ini bisa bermanfaat ya. Jadi saya gunakan untuk kegiatan dakwah, untuk menebus dosa-dosa saya yang dulu. Lah, sebentar. Itu hasil riba kok dibuat untuk dakwah gimana tuh? Ya. Gimana tuh? Ntar ada yang nanya lagi. Ini kan mungkin dulu sempat hasilnya buat riba, tapi beliau tobat. Dan ada sebuah ayat yang kalau saya pernah baca itu pasti hafal, ya kan? Nah itu membolehkan sisa-sisa riba tadi asal dia sudah bertobat dan tidak mengulangi ribanya, ambillah sisanya. Gitu, bener kan? Aman jadi kan? Aman ya, tenang aja. Makanya saya dengan cara menebus itu kan saya Kali aja rubah. katanya kami semua protes dia, soalnya pernah 2 kali dia. Tapi jangan dalilnya itu dimanfaatkan lagi loh ya. Oke lanjut. Ada yang ditanya lagi? Loh sudah selesai ngomongnya? Panjang lebar saya. Sudah ada yang kode-kode waktu. Oh iya. Mana ada? Ya? Mana nggak ada terus. Oh, Kohendi aja. Sampai siang nanti bisa, Kohendi sampai aja sore yang pun nambah sampai malam juga bisa, nggak apa-apa. Kalau Kohendi aja nambah pengaruh kita. Oh iya nggak pengaruh Kalau dia dia. kode kayak apa kan nggak pengaruh. Nggak pengaruh dong. Yang punya ini acara juga kan antum. Iya, masya Allah ya. Itu sadarnya kita cuman hanya di satu titik ya. Di saat riba itu saja. Dan mungkin saja banyak teman-teman lain di luar sana juga sadarnya bukan melalui riba. Yes. Banyak. Betul. Justru dari langkah awal itulah saya mulai berubah dari riba. Akhirnya saya mulai mengenal, oh ternyata di Islam itu berusaha itu juga ada polanya. Makanya ketika sahabat Nabi itu Abu Bakar ya atau Umar ya, janganlah kamu masuk ke pasar kalau belum paham. Umar ya kan? Umar, janganlah kamu masuk ke pasar sebelum memahami ilmunya. Yes. Ternyata di Islam itu juga mengatur urusan-urusan dalam usaha. Yes, betul. Jadi pasar ini bukan dalam artian pasar sepinggan, pasar butun, yang jualan seperti itu ya. Ini dalam artian luas ya, luas. Jadi Muamalah lah. muamalahnya kan. Yes. Nah Islam ternyata mengatur itu. Nah luar biasanya Islam ternyata tidak hanya mengatur urusan pribadi kita, mengurusi hanya masalah ibadah-ibadah kita.